dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari hasil inovasi media pembelajaran yang telah kami buat sesuai dengan kebutuhan sekolah yang kami observasi sebelumnya. Saya Intan Nuraini dengan NIM H0224335 dan akan menjelaskan pengantar materinya. Dan saya Ainda dengan NIM H0224025. Sini saya akan menjelaskan berbagai komponen yang ada pada alat peraga kami beserta fungsinya. Saya Muhammad Ikhwan dengan NIM H0224334. Di sini saya akan memperagakan papan peluang yang menggunakan dadu. Saya Citra Hardini dengan NIM H0224332. Di sini saya akan memperagakan cara penggunaan papan peluang menggunakan putaran peluang. Saya Nur Aini Hasri dengan NIM H022413. Di sini saya akan memperagakan penggunaan papan peluang yang menggunakan koin. Selamat menyaksikan. Pada papan peluang yang kami buat, di sini kami akan membahas dua jenis peluang, yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Nah, apa sih kedua peluang itu? Yang pertama, peluang teoretik. Peluang teoretik itu adalah nilai perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya ruang sampel. Adapun rumus dari peluang teoretik yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA itu merupakan peluang, NA itu merupakan banyaknya kejadian, dan NS itu merupakan banyaknya ruang sampel. Agar lebih paham, langsung saja kita akan menunjukkan pengaplikasian peluang teoretik pada papan peluang. Sebelum masuk pada pengaplikasian alat peraga papan peluang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai komponen yang terdapat pada alat peraga ini. Jadi pada alat peraga papan peluang ini terdapat berbagai komponen yang digunakan untuk membantu memahami konsep dasar peluang secara konkret dan interaktif. Jadi pada papan peluang ini terdapat bagian pertama, yaitu ada bagian nomor, yang dimana bagian ini berisi angka 0 sampai angka 9 yang disusun dalam bentuk bangun datar persegi berwarna. Fungsinya yaitu sebagai contoh ruang sampel sederhana. Misalnya dalam percobaan memilih satu angka secara acak. Nah, di sini siswa itu dapat menentukan peluang suatu kejadian seperti peluang terambilnya angka ganjil dan angka genap. Kemudian lanjut pada bagian dadu. Pada bagian ini terdapat pasangan angka mulai dari 1.1 sampai 6.6 yang disusun, yang dimana bentuknya ini berbentuk persegi panjang berwarna. Fungsinya itu untuk menunjukkan ruang sampel pelemparan dua dadu, sehingga siswa akan dapat melihat semua kemungkinan hasil yang berjumlah 36. Nah, dengan ini siswa akan lebih mudah menghitung peluang suatu kejadian. Misalnya, peluang munculnya jumlah mata dadu tertentu. Selain itu, dalam penggunaannya kami juga menyiapkan atau menggunakan dadu yang kami buat seperti ini. Nah, dadu ini sebagai alat bantu percobaan. Dengan adanya dadu ini, siswa akan dapat mempraktekkan langsung sehingga lebih mudah memahami hubungan antara hasil percobaan dan ruang sampel pada papan. Kemudian lanjut pada bagian koin. Nah, bagian ini menampilkan kombinasi A titik A, A titik G titik A, dan G titik G. Yang dimana A itu adalah angka dan G itu adalah gambar. Bentuknya ini juga persegi dan persegi panjang berwarna. Jadi fungsinya itu untuk menjelaskan percobaan pelemparan dua koin beserta semua kemungkinan hasilnya. Nah, dari sini siswa dapat memahami peluang kejadian sederhana seperti peluang muncul satu angka dan peluang muncul satu gambar. Selain itu, kami juga menggunakan koin yang kami siapkan seperti ini.
Nah, ini sebagai alat percobaan juga agar siswa dapat langsung mencoba dan melihat hasil nyata dari percobaan yang dilakukan. Kemudian ada bagian putaran peluang yang ini atau spinner. Ini merupakan bentuk persegi berwarna yang dapat diputar seperti ini. Nah, fungsinya itu sebagai alat percobaan acak sehingga siswa bisa langsung melakukan praktek dan melihat hasil yang muncul. Nah, ini dapat membantu siswa memahami peluang melalui pengalaman langsung. Kemudian ada bentuk bangun datar persegi panjang yang terdiri dari 4 warna. Nah, bangun datar berwarna yang ini digunakan sebagai representasi hasil dari putaran. Jadi fungsinya itu untuk membantu siswa mencatat atau mencocokkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Kemudian ini bisa kita lihat kotak yang berwarna putih merupakan kotak soal, dan dimana fungsinya itu sebagai tempat menyimpan soal-soal yang akan diambil secara acak oleh siswa. Nah, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Kemudian terdapat kotak penyelesaian. Bagian ini sebagai tempat untuk menuliskan atau menempelkan jawaban dari soal yang telah diambil. Nah, dengan adanya bagian ini, siswa akan dapat langsung menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Selanjutnya ada rumus peluang. Bisa kita lihat pada bagian ini terdapat rumus PA sama dengan NA per NS. Nah, di mana PA ini adalah suatu kejadian A, misalnya peluang muncul angka genap atau peluang mendapatkan jumlah tertentu pada dadu. Kemudian ada NA. NA ini adalah banyaknya kejadian yang diinginkan. Sedangkan NS adalah banyaknya seluruh kemungkinan kejadian atau ruang sampel. Selain itu, pada alat peraga ini kami menggunakan magnet yang ditempelkan pada papan serta di belakang angka, di belakang nomor, dadu, dan poin. Kemudian fungsinya agar setiap komponen dapat dipindah-pindahkan dengan mudah, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa dapat langsung mencoba berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Contoh, pada bagian belakang nomor ini terdapat magnet yang bisa kita langsung tempelkan ke papan peluang ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu saja pemaparan dari komponen-komponen yang terdapat pada alat peraga papan peluang. Baiklah, di sini saya akan memperagakan papan peluang dengan menggunakan dadu. Yang ada contoh persoalannya yaitu soalnya itu 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Lalu berapakah peluang kejadian munculnya kedua mata dadu sama dengan 5? Nah, di sini kan ada 2 dadu yang dilemparkan secara bersamaan. Nah, yang ditanyakan itu berapa muncul mata dadu sama dengan 5. Nah, kemungkinan besar yang munculnya mata dadu yaitu 4,1. Nah, kenapa 4,1? Karena mata dadu yang pertama munculnya 4. Nah, yang kedua itu mata dadu yang kedua munculnya 1. Nah, di sini kita ambil 4 taruh sini. Nah, apakah masih ada yang munculnya sama dengan 5? Ada, yaitu 3,2, 2,3, dan 1,4. Nah, untuk mata dadu yang munculnya sama dengan 5 ada 4. Nah, sebelumnya
Untuk PA ini adalah peluang. Nah, untuk NA yaitu banyaknya kejadian. Untuk NS itu banyaknya ruang sampel. Untuk NA-nya itu ada 4, yaitu 4,1, 3,2, 2,3, dan 1,4. Nah, di sini kita ambil 4. Nah, untuk NS-nya ada 36. Kenapa 36? Karena di dalam mata dadu ada 6. Nah, tetapi tadi kan ada 2 dadu. Nah, di sini 6 kali 6 sama dengan 36. Kita ambil 3. Nah, kita ambil nomor 6. Di sini kan 4/36. Nah, ini 4/36 bisa disederhanakan dibagi 4. Nah, 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, untuk 36 itu 9. Nah, inilah tadi contoh soal. Nah, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memperagakan cara penggunaan papan peluang dengan contoh soal yang menggunakan koin. Nah, terlebih dahulu saya akan ambil contoh soal yang ada di dalam kotak. Di sini pertanyaannya, berapa peluang munculnya gambar dalam 1 kali pelemparan koin? Sekarang kita akan kerjakan. Rumus peluang yang digunakan yaitu banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi banyaknya seluruh kemungkinan atau NA/NS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa koin itu memiliki 2 sisi yang berbeda, yaitu angka dan gambar. Angka itu A, gambar B. Jadi jika koin tersebut dilempar, pasti hanya akan ada 2 kemungkinan hasil yang bisa muncul, sehingga total ruang sampel untuk 1 koin yaitu ada 2. NS-nya sama dengan 2. Nah, tadi yang ditanyakan adalah peluang munculnya gambar dalam 1 kali pelemparan koin. Nah, ini secara spesifik menanyakan munculnya sisi gambar, maka kejadian yang diharapkan hanya ada 1 sisi gambar, yaitu gambar yang tadi. NA-nya adalah 1. Dilihat bentuknya sudah sederhana. Jadi peluang munculnya gambar dalam 1 kali pelemparan koin yaitu 1/2. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang lebih lanjut. Misal ditanyakan berapa peluang munculnya 2 gambar dalam 2 kali pelemparan koin. Nah, untuk 2 kali pelemparan koin kita bisa cek di sini ada 4 kemungkinan, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Tadi ditanyakan berapa peluang munculnya 2 gambar. Di sini hanya ada 1 kemungkinan yang menghasilkan dua-duanya itu gambar. Di sini kita ambil untuk berbagai nomor, yaitu sebagai tadi kan hanya ada 1 kemungkinan, berarti NA-nya itu 1. Terus untuk NS-nya atau ruang sampelnya adalah banyaknya seluruh kemungkinan, tadi ada 4. Jadi NS-nya sama dengan 4. Jadi peluang munculnya 2 gambar dalam 2 kali pelemparan koin adalah 1/4. Sekarang kita coba lagi contoh soal yang lain. Misal ditanyakan berapa peluang munculnya angka dan gambar dalam 2 kali pelemparan koin. Nah, tadi untuk 2 kali pelemparan koin itu kita sudah tahu bahwa NS-nya itu sama dengan 4, atau banyaknya kemungkinan itu ada 4. Nah, tadi tapi karena yang ditanyakan adalah munculnya angka dan gambar, artinya dalam 1 lemparan itu harus ada sisi angka dan 1 sisi gambar. Jadi kejadian yang memenuhi adalah angka gambar dan gambar angka. Ini ada 2 kejadian yang memenuhi. Berarti NA-nya adalah 2.
Nah, bentuk dua perangkat ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang munculnya angka dan gambar dalam 2 kali pelemparan koin yaitu adalah 1/2. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai cara penggunaan papan peluang dengan contoh soal yang menggunakan koin. Nah, yang kedua itu adalah peluang empirik. Nilai dari suatu peluang itu dapat dilakukan atau dihasilkan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan perhitungan dan percobaan. Nah, dari data hasil percobaan itulah yang kita sebut dengan peluang empirik. Peluang empirik itu adalah nilai perbandingan antara banyaknya kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang empirik ini juga sama dengan yang namanya frekuensi relatif. Nah, jika ada istilah dalam soal frekuensi relatif, maka itu sama dengan peluang empirik. Begitupun dengan sebaliknya. Agar lebih paham dari apa yang dimaksud dari peluang empirik, langsung saja kita melihat pengaplikasiannya pada media papan peluang. Baik, di sini saya akan memperagakan cara penggunaan papan peluang menggunakan papan spinner atau putaran peluang. Nah, sebelumnya kita ambil satu soal terlebih dahulu. Soalnya berbunyi, tentukan peluang empirik munculnya warna terbanyak pada percobaan pemutaran spinner sebanyak 6 kali putaran. Sebelumnya teman-teman sudah mengetahui rumus dari peluang empirik, yaitu banyak kemunculan dibagi dengan banyak percobaan. Langsung saja kita memutar papan spinnernya. Warna yang pertama muncul adalah warna kuning. Lalu kita tulis di bagian sini 1. Lalu percobaan pemutaran kedua kita mendapatkan warna kuning lagi. Kita tulis lagi. Setelah itu, percobaan pemutaran ketiga kita mendapatkan warna kuning lagi. Percobaan pemutaran keempat kita mendapatkan warna biru. Kita tulis 1 di bagian biru. Lalu pemutaran kelima kita mendapatkan warna kuning lagi. Setelah itu percobaan terakhir atau pemutaran keenam kita mendapatkan warna kuning lagi. Baik, dari soal mengatakan peluang empirik munculnya warna terbanyak, dan setelah kita melakukan 6 kali percobaan putaran, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 kali mendapatkan warna kuning. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa rumus dari peluang empirik itu sendiri adalah banyak kemunculan dibagi dengan banyak percobaan. Jadi banyak kemunculannya yaitu 5, maka kita ambil angka 5 di sini, lalu dibagi dengan banyak percobaan. Banyak percobaan kita adalah sebanyak 6 kali percobaan. Jadi peluang empirik munculnya warna terbanyak pada percobaan 6 kali putaran papan spinner adalah sebanyak 5/6. Demikianlah itulah tadi pemaparan dari inovasi media pembelajaran yang telah kami buat, yaitu papan peluang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga